lanjutkan soal yang ketiga. Untuk soal yang kedua, 2A, 2B, 2C, 2D, sampai 2E, cara menghitungnya persis sama seperti ini. Kalian bisa persingkat bagaimana caranya, gimana kalian, asalkan perhitungan pajak terutang badannya ada, dan juga kesimpulannya. Lanjut ke soal yang ketiga. Pertanyaannya masih sama. Tentukan mana yang akan dipilih antara bentuk usaha perseorangan atau bentuk usaha badan dengan mempertimbangkan tarif. Asumsinya peredaran bruto lebih dari 50 miliar dan PKP-nya sebesar 25%. Jika A, peredaran bruto sebesar 53 miliar. Cara menghitungnya sama ya. Cara menghitungnya sama dengan yang sebelumnya. Kita bikin perhitungan untuk badan. Peredaran brutonya 53 miliar. PKP-nya sebesar 25%. 53 miliar dikali 25%. Hasilnya 13 miliar 250 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung pajak terutangnya, kita hitung dari PKP-nya. PKP kan istilah PPh pasal 21. Kalau istilahnya PPh badan, itu dinamakan net income before tax atau laba sebelum pajak. Jadi PKP ini istilahnya NIBT atau EBT gitu ya. Sehingga pajak terutangnya karena lebih dari 50 miliar, jadi tarifnya 25% kali 13 miliar 250 juta rupiah. Hasilnya miliar 312 juta 500 ribu rupiah. Sekarang kita hitung untuk badan, untuk perseorangan. Untuk perseorangan juga sama. Ya. Dasarnya dari 13 miliar 250 juta. Pajak terutangnya %, kali 50 juta, 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, 30% kali sisanya. 13.250 dikurangi 500 juta. 1 miliar 275 dikali 30
persen. Tiga 825. Di total dengan 62.500 ditambah 30 juta ditambah 2.500.000 hasilnya 3.920 juta. 3.920 juta. Kesimpulan, kalau kondisinya seperti ini, maka kita pilih perseorangan. Maka kita pilih badan. Kenapa? Karena kalau badan 3,3. Kita pilih badan. Begitu untuk soal kasus yang ketiga. Soal kasus yang keempat. Anda merupakan seorang konsultan pajak. Anda mendapatkan klien yang ingin membuat bisnis baru namun ingin bayar pajak efisien. Ada beberapa pilihan, perseorangan atau badan. Kondisinya sebagai berikut. 0 sampai 4,8 miliar dengan PKP sebesar 100 juta. Cara ngitungnya untuk ini sama dengan yang soal ketiga atau soal yang ke-1 dan ke-2 dan ke-3 sama ya. Kita hitung dulu untuk badan, kemudian kita hitung untuk perseorangan. Seperti itu. Khusus soal nomor 4 ada kekurangan informasi, yaitu penghasilan brutonya tidak disebutkan. Kita sebutkan saja. Penghasilan bruto yaitu 4 miliar rupiah. Adapun PKP-nya ada yang 100, 300, 700. Kita ambil salah satunya. Untuk yang badan, pajak terutangnya yaitu 0,5% dikali bruto ya, karena ini di bawah 4,8 miliar. 0,5% dikali 4 miliar. Hasilnya 20 juta rupiah. Perseorangan. PKP-nya 100 juta. Pajak terutangnya 5% kali 50 juta. 15% kali 50 juta juga. Hasilnya adalah 7.500.000.
Jadi total pajak terutang sama dengan 10 juta rupiah. Kesimpulan, karena perseorangan lebih kecil, sehingga kita pilih perseorangan. Jadi tidak selalu badan selalu lebih murah pajaknya. Ada kalanya seperti ini. Jadi kita tentu harus menghitung untuk membuktikan argumentasi kita. Adapun yang berikutnya sama. Kemudian yang B juga sama. Ya. Misalkan kita anggap penghasilan brutonya itu adalah sebagai berikut, 6 miliar, tingkat labanya 10%. Kita coba hitung sebagai sampel atau contoh pengerjaannya. Badan, peredaran brutonya 6 miliar, PKP-nya 10% kali 6 miliar. Hasilnya 600 juta. Pajak terutang ini antara 4,8 sampai 50 miliar. Kita hitung dulu berarti yang fasilitas. Rumusnya sama. $4,8 miliar dibagi 6 miliar dikali 600 juta. 4,8 miliar dibagi 6 miliar dikali 600 juta. Hasilnya 480 juta. Jadi yang tidak kena fasilitas adalah 600 juta dikurangi 480 juta. Sama dengan 120 juta. Sehingga pajak terutangnya 12,5% kali 480 juta %, kali 480 juta, hasilnya 60 juta. Kemudian 25% kali sisanya 120 juta. %, kali 120 juta. Hasilnya 30 juta. Jadi total pajak terutang adalah 90 juta. Ini untuk yang badan.
Sekarang untuk yang perseorangan. Peredaran brutonya sama, PKP-nya pun sama. Kita tinggal hitung pajak terutangnya. 5% kali 50. 15% kali 200. Terus 250 berarti udah 500, sisanya ya 100 juta. Jadi 30% kali 30% kali 100, hasilnya 30 juta. Jadi total pajak terutangnya tinggal jumlah 32.500.000 ditambah 30 juta ditambah 62.500.000 ditambah 30 juta lagi. Hasilnya 125 juta rupiah. Kesimpulan, kita memilih badan karena badan 90 juta. Sedangkan perseorangan 125 juta. Kita lanjutkan soal kasus yang terakhir. Di sini ada PT Kertas yang bergerak di bidang pembuatan kertas yang diproduksi dari kayu, artinya bahan baku, kemudian dijual setelah berubah menjadi kertas. Deskripsi ini sebutkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh PT Kertas disertai dengan uraiannya. Jadi, karena kertas itu termasuk industri khusus di PPh tertentu, ya, pasal tertentu, saya nggak akan sebutkan, maka ada pajak yang harus dikenakan dibandingkan dengan industrinya di luar kertas. Seperti itu. Karena fokusnya pada hitungan, sebagaimana yang kalian minta, saya sudah selesai untuk membahas soal kasus bab yang kedua. Namun, ada beberapa perbedaan dengan yang saya share ke kalian semua tentang soalnya. Terima kasih, semoga bisa diterima dengan baik.